semuanya, selamat datang di video saya. Saya Inka Sidauruk dari kelas Manajemen 4A1 dalam mata kuliah Hukum Bisnis akan menganalisa atau menjelaskan kira-kira apa yang akan terjadi dalam kegiatan bisnis atau persaingan bisnis berkaitan dengan kondisi kebijakan lockdown atau social distancing yang membuat entitas bisnis terganggu. Seperti yang kita semua ketahui, pada bulan Maret 2020 awal, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi virus corona atau virus COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia. Tentunya dengan masuknya pertama kali virus ini di Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Yang paling terasa adalah dampak dari perekonomian dari negara Indonesia. Sebagai informasi, virus corona adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai dari Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan asesmen yang tadi kita lihat, BI, OJK, LPS, dan mereka memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan dalam skenario-nya yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menteri Keuangan menjelaskan, kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun, dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau terburuk bisa mencapai minus 4%. Ekspor pun diperkirakan terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah 1 tahun belakangan ini pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan impor yang menurut mereka juga akan tetap negatif pertumbuhannya. Sektor UMKM adalah sektor yang paling pertama berdampak pada wabah COVID-19. Berkaca pada krisis moneter tahun 1998, sektor ini cenderung aman. Namun sekarang situasinya berbeda. Sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul, padahal selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat berat karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM. Tak hanya di Indonesia, aktivitas manufaktur di Asia juga mengalami kontraksi pada bulan Maret 2020. Hal ini karena dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap rantai pasokan. Berdasarkan data IHS Markit, hampir seluruh PMI manufaktur regional turun di bawah 50. Misalnya, indeks PMI Jepang anjlok ke level 44,8, sedangkan PMI Korea Selatan turun ke 44,2. Angka itu merupakan level terburuk sejak krisis keuangan global yang lebih dari 1 dekade lalu. Di Asia Tenggara, angka PMI Filipina turun menjadi 39,7, terendah sepanjang sejarah. Dalam sejarah perekonomian modern, peristiwa seperti ini belum pernah terjadi. Belum ada yang tahu bagaimana respon sistem ekonomi terhadap kerusakan yang mulai muncul akibat lumpuhnya sebagian besar aktivitas masyarakat. Belum diketahui juga kesulitan apa yang akan dihadapi dalam proses pemulihannya. Amerika Serikat dan sebagian besar negara lainnya sudah mengalami penyusutan. Dalam hal anggaran belanja, hal ini berarti aktivitas ekonomi sudah mulai berkurang banyak, dan pendapatan bagi penyedia barang dan jasa juga ikut menurun. Sementara ini, status perekonomian dunia sedang berada di ujung tanduk. Penyebaran virus COVID-19 telah memaksa banyak sektor ekonomi untuk berhenti sementara. Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat aktivitas perekonomian dunia selama ini tidak pernah beristirahat. Namun sekarang tiba-tiba harus berhenti untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Tidak hanya itu, sektor saham global juga ikut terpukul akibat COVID-19. Investor saham khawatir mengenai dampak corona yang telah menyebar luas di berbagai belahan dunia. Pergeseran besar di pasar saham, di mana saham perusahaan diperjualbelikan, dapat mempengaruhi investasi di beberapa jenis pensiun atau rekening tabungan individu.
Di FTSE atau Financial Times Stock Exchange, Dow Jones Industrial Average dan Nikkei mengalami penurunan tajam sejak wabah dimulai. Saat ini sudah terlihat bahwa kepanikan massa dan isolasi yang terjadi akibat COVID-19 membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Dan tentu saja dampak corona dalam bidang ekonomi tersebut tidak mengarah ke hal yang baik. Karena kita perlu tahu bahwa ada perbedaan besar dari kemerosotan bisnis dengan orang-orang yang memang memilih cara pribadi untuk tidak melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.